Beginilah suasana sambutan Hari Kemerdekaan di kampung Indonesia. Semuanya keluar menonton karnaval. Jadi di kampung-kampung kalau bulan Agustus memang begitu sangat meriah sahabatku semua. Di sini setiap desa akan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yang ada di Indonesia. Dan sayangnya kali ini Bang Toha datangnya agak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Genap 1 tahun di kampung, yang dimana kemarin tahun lalu Bang Toha pulang bulan Agustus. Dan kebetulan hari ini di kampung sebelah tengah ada acara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti apa suasananya? Langsung kita menuju ke lokasinya di kampung sebelah. Ini merupakan salah satu karnaval Hari Kemerdekaan yang paling awal. Jadi belum tanggal 17, kampung yang ada di sebelah sudah memeriahkan Hari Kemerdekaan. Seperti biasa hari ini bersama sang istri akan apa Dek? Tengok apa? Acara melihat acara karnaval. Karnaval Hari Kemerdekaan ya. Jadi kalau hari kemerdekaan di sahabatku semua di kampung-kampung itu ada acara karnaval. Oke, kita langsung pergi ke kampung sebelah. Kalau untuk kampungnya Bang Toha nanti di tanggal 23 hari bulan sahabatku semua. Perjalanan kali ini cukup lumayan jauh sahabatku semua, sekitar 25 menit. Jadi ini di antara salah satu kampung yang paling awal merayakan acara hari kemerdekaan, yaitu dengan acara karnaval, dan biasanya ada drum bandnya sahabatku semua. Di sini akan berlangsung sampai 2 minggu lebih jika tengah memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Video ini sebagai informasi dan hiburan buat para sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, Brunei, Singapura. Dan seperti ini suasana menuju kampungnya. Di sini untuk mobilnya belum ada mobil nasional seperti di Malaysia. Jadi kebanyakan mobil di Indonesia daripada Jepun. Kalau yang daripada Korea itu jarang, kebanyakan Toyota sama Honda. Kalau mobil-mobil di Indonesia, dan harganya juga cukup lumayan mahal sahabatku semua. Bang Toha pun belum mampu beli. Harganya sebab ratusan juta. Untuk suasana jalan kampungnya di sini, jalannya juga dibilang cukup sangat bagus lah daripada kampung yang lain. Dan ternyata alamak, sudah terlambat, acaranya sudah selesai, tapi nggak apa-apa karena sudah terlanjur. Di sini Bang Toha akan tunjukkan suasana acara karnaval Hari Kemerdekaan yang ada di Indonesia. Ya meskipun hanya sekilas, tidak lengkap, tapi semoga video ini juga bisa memberikan hiburan buat para sahabatku semua. Dan genap 1 tahun sudah Bang Toha berada di kampung halaman. Di sini itu kalau ada acara karnaval Hari Kemerdekaan, yang tengok itu kampung-kampung daripada sebelah juga ikut menonton sahabat semua. Makanya ramai sekali. Dan kebanyakan di sini memang warga menggunakan kendaraan motor, dan di sini ada ibu-ibu yang berkostum sound the ship. Biasanya ini ibu-ibu RT. Karena di Indonesia kampungnya itu terbagi RT dan RW.
rukun tetangga, sama rukun warga. Kalau di Malaysia, apakah macam di Indonesia? Coba untuk teman-teman daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Biasanya kalau di Malaysia acara hari kemerdekaan juga ada event-event dan juga ada pesta rakyat, hiburan. Jadi sama-sama meriah. Kalau di Indonesia sampai 2 minggu lebih, sahabatku semua, setiap kampung akan membuat acara karnaval. Dan seperti ini suasana di perkampungan Indonesia. Kalau naik mobil semua, ini jalanan macet, sahabatku semua. Karena di sini ribuan motor yang parkir dan berdatangan. Cewek-cewek pun juga menonton. Jadi di acara seperti inilah banyak gadis-gadis desa yang keluar. Yang dimana biasanya kalau tidak ada acara seperti ini memang jarang sekali keluar. Buat kawan-kawan kemarin yang bertanya, "Bang, tak ada gadis desa macam seperti di Jawa Barat cantik-cantik?" Ada, sahabatku semua. Cuman kalau di kampungnya Bang Toha itu jarang sekali nampak. Kalau ada acara seperti ini baru nampak. Nah, tengok semua keluar, berada di depan rumah semuanya, sahabatku semua. Jadi ini habis selesai tengok drum band. Tapi di sini Bang Toha coba nak cari apakah masih ada yang berjalan. Katanya sampai ke ujung depan sana masih ada. Dan Bang Toha coba untuk memperlihatkan. Di sini sepanjang bulan Agustus bendera akan terpasang. Jadi selesai Agustus benderanya sudah tidak ada, sahabat semua. Biasanya warga kampung setiap momen bulan Agustus akan mengibarkan bendera di depan rumahnya masing-masing. Tengok, semuanya keluar rumah, tua muda. Jadi tengok acara hari kemerdekaan karnaval yang ada di perkampungan Indonesia. Biasanya warga akan berpakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Dan di sini ada ibu-ibu RT yang memakai baju adat daripada Bali. Tapi sayangnya acaranya ini sudah selesai. Cuma Bang Toha pusing-pusing lah dekat kampung di sini untuk memperlihatkan warga kampung dalam menyambut hari kemerdekaan 81 Indonesia merdeka. Dan nampaknya ini benar-benar sudah selesai acara, sahabatku semua. Aduh, sayang sekali Bang Toha tadi datang terlambat. Dan ini drembenya pun juga sudah kemas-kemas. Tapi dari kejauhan nampak suara dremben yang masih berbunyi. Jadi Bang Toha akan menuju ke lokasi, dan di sini emak-emak juga nak balik ke rumah masing-masing nampaknya. Dan biasanya kalau waktu di acaranya jalan di kampung seperti ini itu macet, sahabat semua, atau jam. Sayang sekali Bang Toha datangnya lambat, jadi acaranya sudah selesai. Hanya bisa memperlihatkan beberapa drum band dan juga warga yang tengah selesai memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia.
Kalau di Malaysia kan 31 Agustus sahabat semua, yang dimana sekejap lagi juga akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan. Dan semoga di hari kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka makin jaya dan semoga semakin menuju negara maju. Amin ya robbal alamin. Dan semoga untuk kawan-kawanku daripada Malaysia sebentar lagi juga akan merayakan hari kemerdekaan yang dimana 2 minggu lagi ya. Dan di sini sahabatku semua, kalau hari kemerdekaan memang sangat meriah sekali, banyak perlombaan. Nah, di sini Bang Toha tunjukkan suasana sepak bola emak-emak. Jadi biasanya sepak bola emak-emak ini antar RT atau antar rukun tetangga. Dan hadiahnya juga cukup lumayan banyak sahabatku semua. Alhamdulillah tahun ini berada di kampung dan pulang daripada Malaysia, Bang Toha alhamdulillah di kampung juga jualan TOS, punya usaha kecil-kecilan. Nah kemarin yang bertanya, Mbak Niswa kok nggak pernah nampak Bang? Nah ini Mbak Niswa. Karena Bang Toha kalau ke tempatnya Mbak Niswa ini biasanya pagi. Selepas itu Bang Toha balik. Jadi Bang Toha cuma hantar es teh atau hantar bahan-bahan yang untuk dijual, sehingga tidak sempat untuk membuat video bersama Mbak Niswa. Tapi setidaknya alhamdulillah saya pun juga bersyukur sahabatku semua, dari hasil merantau bekerja di negara tetangga, alhamdulillah punya usaha kecil-kecilan seperti ini begitu amat sangat bersyukur. Dan di bulan Agustus sahabatku semua, di kampung-kampung Indonesia itu selalu ada pesta rakyat. Jadi nanti petang Bang Toha akan tunjukkan suasananya. Hampir 3 bulan sama sekali tidak turun hujan. Untuk kawan-kawanku daripada Malaysia, bagaimana keadaan kalian di sana? Apakah sama? Juga tidak turun hujan, yang dimana sekarang tengah musim kemarau panjang. Dan semoga nanti di bulan Oktober ada hujan. Risau macam tahun lalu sahabatku semua, yang dimana waktu Bang Toha berada di kampung kemarau panjang, kalau cari air itu susah sangat, bahkan sampai harus ambil air dari kampung lain. Istri paling senang kalau suami di kampung, tiap petang boleh jalan-jalan. Mau pergi kemana dek? Mau beli bunga. Mau beli bunga sambil tengok pesta rakyat ya? Jadi kebetulan di kampung sebelah ada pesta rakyat sahabat semua. Jadi hari ini Bang Toha nak ajak istri untuk tengok suasana pesta rakyat. Dan ada juga kawan-kawan yang berkomentar, Bang, kalau ke pesta rakyat kenapa istrinya nggak dibelikan jajan? Kenapa nggak diajak makan-makan sedap? Kenapa cuma tengok jalan-jalan saja? Kalau saya perhatikan sama sekali tak singgah di kedai makan. Saya akan tanya kepada istri saya, Dek, kamu memang nggak pernah mau diajak makan kan? Soalnya jajanannya ya seperti itu saja, sudah bosan. Jadi kalau di kampung sahabatku semua, festival pesta rakyat itu tak macam di Malaysia, jajanannya itu biasa-biasa saja deh ya. Iya. Jadi jajanannya sosis, kebanyakan sosis terus. Bahkan yang jual sosis mungkin ada berapa puluh orang. Kreativitas ini kurang dalam bab soal makanan. Kalau di Malaysia kan misal kata jual sosis, sebelahnya jual lain. Jadi berbeda-beda. Tapi kalau di Indonesia itu terus saja sahabat semua kalau di kampung. Oke, kita lanjut perjalanan selanjutnya. Dan kadang saya juga bingung kalau mengajak istri makan ya dek ya. Mau makan apa? Bingung. Mau makan bakso, masak bakso tiap hari terus, mau makan mie ayam, makan mie ayam terus. Andai kata makanannya seperti di Malaysia, mungkin Bang Toha akan suruh istri pilih yang mana. Nasi biryani pun di sini nggak ada dek ya. Jadi nasi biryani pun nggak ada, makanan misal kata daging juga nggak ada. Jadi pokoknya itu berbeda jauh lah dengan festival di Malaysia. Jadi bukannya Bang Toha tak mau ajak singgah sang istri, cuma makanannya sama. Akhirnya sampai juga di suasana festival pesta rakyat yang ada di kampung Indonesia. Dan di sini penontonnya juga cukup lumayan ramai. Bahkan tempat parkir pun full. Dan Bang Toha nak tengok cari tempat parkir mana yang boleh untuk parkir motor.
Jadi kalau acara festival di sini sahabatku semua, kebanyakan diisi tempat bermain untuk kanak-kanak. Ada yang melukis, ada lompat-lompatan, dan biasanya satu kali main harus bayar Rp10.000. Untuk makanan di sini kurang sahabatku semua. Kalau di Malaysia jika ada acara festival-festival, justru makanan itu yang paling ditonjolkan. Ini lokasinya memang berada di tengah sawah sahabatku semua. Dan ini yang dinamakan acara Festival Budaya Ketoprak, dan biasanya menceritakan sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Banyak sekali penonton yang membawa motor masuk ke area sawahnya. Ada penjual tahu goreng dan juga penjual bakso. Jadi di sini yang paling populer adalah tahu goreng, sahabat semua. Di sini tahu goreng itu dijual seperti itu, sahabat semua. Tengok ibu-ibunya yang tengah jual tahu goreng. Ada yang jual mochi juga. Nampaknya istri nak beli mochi ini. Dek, beli apa? Mochi. Nah, macam ini sahabat semua makanan yang dijual. Tapi kalau malam-malam ini perlu berhati-hati sahabat semua, sebab tanahnya ini tengah berlubang-lubang ya, yang dimana memang tengah musim kemarau panjang, dan biasanya penonton datang berbagai dari kampung-kampung lain. Jadi nuansanya masih sangat tradisional. Dan istri beli mochi yang harganya Rp1.20 atau Rp5.000. Ada juga lomba saus ikan sahabat semua. Jadi berbagai 1000 macam cara orang cari makan. Dan biasanya acara festival seperti ini selesai sekitar pukul 2 tengah malam. Jadi di sini penjualnya kebanyakan bawa motor sahabatku semua, karena lebih simple dan memang sudah menjadi tradisi Indonesia. Kalau jualan itu pakai motor lebih enak. Dan di sini juga ada penjual air mineral secara keliling. Jadi berbagai cara unik orang Indonesia mencari nafkah. Dan hari ini Bang Toha nak beli bakso, yang dimana harga bakso di sini kalau yang jual mengguna motor itu sangat murah sekali. Dan tadi istri beli mochi dengan uang Rp7.000 di Indonesia bisa untuk makan bakso. Rp7.000 itu bukan berarti uang yang sangat mahal sahabatku semua. Rp7.000 itu sekitar berapa ya? Tak sampai Rp2 ya. Jadi sekitar Rp1.40 lah. Rp1.80 lah. Jadi Bang Toha beli bakso dengan uang Rp7.000. Kira-kira dapat apa saja? Dan akhirnya sudah beli bakso. Ini tadi Bang Toha beli Rp7.000 dan dapat lumayan lah. Jadi kalau misal kata untuk makan petang-petang cocok lah. Dan mari kita coba bakso seharga Rp1.80. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, macam ini sahabat semua penampakannya. Jadi kalau makan dengan plastik macam ini, ingat waktu sekolah zaman kanak-kanak. Jadi di kampungnya Bang Toha itu kalau bungkus makanan, mie goreng, bakso pakai plastik macam ini. Apakah di Malaysia sama sahabat semua? Apalagi kalau makan mie goreng atau bihun goreng, sedap rasanya. Jadi ingat masa zaman-zaman dulu sekolah waktu kecil. Dengan uang Rp7.000, ini worth it lah. Tapi di kampung sahabat semua, kalau di kota nggak boleh. Dan seperti ini suasananya, para pedagang yang tengah berjualan makanan, minuman berada di tengah sawah.
Jadi soal makanannya itu memang tidak banyak pilihan. Cukup sekian videonya sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.